Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Ayuninisa dan pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai materi biaya produksi yang terdiri dari apa itu pengertian biaya produksi, apa saja komponen biaya produksi, apa tujuan kita menghitung biaya produksi, apa saja klasifikasi dari biaya produksi, dan bagaimana cara menghitung biaya produksi. Nah, langsung aja kita masuk ke materi berikut, yaitu materi mengenai biaya produksi. Apa sih biaya produksi itu? Jadi, pengertian biaya produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh produsen yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan produk yang di dalamnya terdapat komponen atau unsur biaya, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jadi, biaya produksi merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah internal yang harus dilakukan dalam meningkatkan efisiensi. Jadi, pengendalian biaya diselaraskan dengan tujuan perusahaan, yaitu salah satunya untuk memperoleh laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya dan mendapatkan atau memperoleh laba yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penghitungan secara cermat terhadap semua biaya produksi. Selanjutnya, mengenai komponen biaya produksi. Apa saja sih komponen biaya produksi? Jadi, komponen biaya produksi terdiri dari 3 biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan baku adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi, sehingga artinya biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Contohnya, kita memiliki bisnis bakery, di mana bisnis bakery memiliki bahan baku langsung yang dibutuhkan, yaitu tepung, telur, ragi, gula, minyak, dan air. Bahan-bahan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam total harga pokok produksi yang kemudian dibagi lagi menjadi harga pokok penjualan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu biaya atau semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan, baik berupa tagihan atau penggajian yang terkait dengan pembuatan suatu produk. Contohnya, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi, dan bagian umum. Yang ketiga, biaya overhead. Pengertian dari biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung atau indirect materials. Dalam konsep akuntansi, biaya overhead pabrik atau BOP ini sering dianggap sebagai biaya tidak langsung pabrik. Contohnya yaitu antara lain penyusutan peralatan dan fasilitas pabrik, biaya sewa, biaya pajak, biaya asuransi, biaya pekerjaan untuk staf pemeliharaan dan kontrol kualitas, serta biaya bahan mentah. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penentuan biaya produksi. Yang pertama, mengenai perencanaan dan penetapan biaya produksi. Perencanaan dan penetapan biaya produksi dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi terkait pengeluaran biaya. Melalui pengumpulan bukti transaksi, pencatatan dan penentuan atas terjadinya transaksi dengan baik akan menghasilkan penetapan biaya produksi yang tepat, dengan harapan tidak akan pernah terjadi kekurangan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi di awal maupun di akhir produksi, hingga sampai produk tersalurkan ke tangan konsumen. Oleh karena itu, biaya produksi dirancang secara efisien dan seefektif mungkin. Tujuan yang kedua yaitu untuk kontrol operasional biaya. Pengumpulan semua bukti transaksi, pencatatan, dan penentuan biaya produksi yang efektif dan efisien akan menciptakan kemudahan dalam kontrol, pengawasan, atau pengendalian biaya yang digunakan dalam proses produksi.
Dengan begitu, tidak akan terjadi pembengkakan dalam penggunaan biaya. Kontrol operasional biaya ini dapat mengevaluasi penggunaan biaya agar lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, untuk tujuan yang ketiga, yaitu alat bantu dalam pengambilan keputusan. Penting bagi akuntan merekap seluruh cash flow atau keuangan, baik itu biaya produksi maupun pendapatan yang kemudian dapat digunakan sebagai evaluasi dan pengambilan keputusan. Penetapan biaya produksi yang jelas akan mempermudah pengusaha dalam mengambil win-win solution dalam bisnisnya. Penentuan production cost atau biaya produksi juga sangat membantu suatu perusahaan untuk mengambil keputusan jangka pendek. Misalnya, pembelian bahan baku produksi, pembelian alat produksi, penentuan harga jual barang jadi, penentuan upah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya produksi. Biaya produksi diklasifikasikan menjadi 5 biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya tidak tetap atau variable cost, biaya marginal atau marginal cost, biaya total atau total cost, dan biaya rata-rata atau average cost. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan berubah meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan atau penurunan. Jenis biaya ini memiliki sifat yang pasti sehingga dapat dianggarkan dengan tepat. Unsur biaya tetap memiliki jumlah nominal yang sama yang harus dibayarkan untuk setiap proses produksi. Biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan meskipun proses produksi sibuk, sehingga dapat meningkatkan output. Contoh pengeluaran perusahaan yang termasuk ke dalam biaya tetap adalah biaya sewa pabrik, biaya gaji karyawan, biaya administrasi, biaya listrik, biaya air, biaya pajak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya tidak tetap atau variable cost. Biaya tidak tetap adalah biaya yang besarnya bergantung pada jumlah produksi dari produk yang sedang diolah. Oleh karena itu, semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin besar juga biaya tidak tetap yang dikeluarkan. Selain itu, besaran biaya tidak tetap juga dapat dikaitkan dengan kondisi pasar. Misalnya, ketika daya serap pasar terhadap produk sedang meningkat, maka nilai biaya tidak tetap yang harus dikeluarkan juga akan meningkat. Contoh pengeluaran dari biaya tidak tetap antara lain biaya bahan baku utama, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal juga dapat disebut sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan dapat mengetahui jumlah output maksimum yang dapat diperoleh selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Fungsi biaya marginal adalah untuk membantu perusahaan memaksimalkan operasi secara keseluruhan. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk mencapai nilai keuntungan produk yang maksimal dengan lebih efisien. Biaya marginal hanya dapat dihitung setelah biaya tetap dan biaya variabel diketahui oleh perusahaan. Perhitungan biaya marginal dilakukan dengan membagi kenaikan biaya dan perubahan jumlah target produksi. Contoh pengeluaran untuk biaya marginal antara lain biaya pembelian mesin produksi baru, biaya pembangunan pabrik baru, biaya pembukaan cabang usaha, dan sebagainya. Yang keempat adalah biaya total atau total cost. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang diperoleh dari penggabungan biaya variabel dan biaya tetap. Biaya total ini akan menjadi informasi tentang jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya total ini hanya dapat dihitung apabila perusahaan telah memiliki output berupa produk jadi yang siap dijual, dan perhitungan biaya total ini harus dilakukan setiap kali masa produksi selesai agar dapat segera dilaporkan. Biaya total ini bersifat komprehensif karena mencakup seluruh pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Biaya bahan baku, administrasi, dan pemasaran harus diperhitungkan dalam total biaya ini. Dan yang terakhir adalah biaya rata-rata atau average cost.
Biaya rata-rata adalah biaya per unit yang akan diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan total output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi pada masa yang akan datang. Contoh pengeluaran untuk biaya rata-rata, misalnya jika biaya total dalam 1 bulan adalah 400 juta dan kegiatan produksi menghasilkan 400 buah barang, maka biaya rata-rata adalah hasil pembagian keduanya, yaitu 1 juta. Selanjutnya, menghitung biaya produksi. Menghitung biaya produksi biasanya diperlukan saat seseorang ingin memulai sebuah bisnis. Langkah ini dilakukan agar proses produksi berjalan lancar dan menghindari bisnis mengalami kerugian akibat adanya komponen biaya yang tak tercatat. Dengan adanya proses penghitungan biaya produksi, berarti setiap kebutuhan dan unsur yang mempengaruhi produksi akan menimbulkan biaya. Dan berikut merupakan rumus untuk menghitung biaya produksi, yaitu biaya produksi sama dengan biaya material langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung dan ditambah biaya overhead pabrik. Selanjutnya, contoh menghitung biaya produksi. Misalnya, perusahaan makanan sehat memproduksi mie kuning yang siap masak dengan output barang sebesar 4.000 pack selama 1 bulan. Dan rincian biaya produksi mie kuning tersebut adalah sebagai berikut. Biaya pembelian bahan baku sebesar 11 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.500.000 rupiah, biaya upah satpam pabrik sebesar 2 juta rupiah hanya selama proses produksi, dan biaya sewa pabrik sebesar 1.500.000 rupiah. Sehingga penghitungan biaya produksi pada perusahaan tersebut adalah biaya material langsung sebesar 11 juta rupiah ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.500.000 rupiah ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 2 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga total biaya produksi pada perusahaan tersebut adalah 18 juta rupiah. Total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 4.000 pack mie kuning adalah 18 juta rupiah, dan dari total pengeluaran tersebut dapat ditentukan biaya produksi per unit dengan cara membagi total biaya ke total jumlah produknya, sehingga perhitungannya adalah 18 juta rupiah dibagi dengan 4.000, sehingga biaya produksi per unit sebesar 4.500 rupiah. Selanjutnya, perusahaan bisa menetapkan harga jual dengan cara memperhitungkan biaya produksi per unit ditambah dengan persentase keuntungan. Dan pada produk mie kuning ini, persentase keuntungan yang digunakan adalah 40% dari biaya produksi. Jadi, perhitungan harga jual per unitnya adalah 4.500 ditambah dengan 40% dikali 4.500, sehingga dapat ditemukan jumlah 6.300.000 rupiah. Sehingga harga jual yang dapat ditawarkan oleh produk mie kuning ini adalah sebesar 6.300.000 rupiah. Perusahaan akan bisa menentukan harga jual dengan lebih tepat dengan mengetahui total biaya produksi. Di samping itu, informasi biaya ini juga berguna bagi perusahaan untuk meminimalisir potensi resiko selama proses produksi berlangsung. Nah, itu tadi materi mengenai biaya produksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.